Sunshine, welcome to the Blue Zone. Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja dan juga berbahagia ya tentunya. Nah, jadi kemarin itu kan aku habis upload video yang tanya jawab soal rambut panjang itu kan. Dan habis itu aku upload story lagi di Instagram yang ini. Di sini tuh aku nanyain tentang sebenarnya kamu tuh penasaran nggak sih gimana caranya aku bisa punya rambut sepanjang ini? Dan dari vote-nya kalau aku lihat banyak yang pengen tahu gimana caranya aku bisa punya rambut yang sepanjang ini. Dan hari ini aku bakalan kasih tahu gimana caranya aku bisa panjangi rambut sepanjang ini. Plus tanpa perawatan apapun, oke? Jadi kalau misalnya kamu penasaran dengan gimana videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel YouTube aku. Caranya gampang banget, kamu cuma tinggal klik tombol subscribe di bawah ini. Dan juga jangan lupa untuk nyalain loncengnya supaya kamu jadi orang pertama yang tahu kalau aku upload video baru. Jadi tips pertama dan cara pertama yang harus kamu lakuin kalau kamu pengen punya rambut panjang adalah jangan sering-sering potong rambut kamu. Ini udah yang basic banget sih, ini udah yang kuncinya tuh ini. Kalau kamu pengen punya rambut panjang itu jangan sering-sering potong rambut kamu. Kalau misalnya kamu punya kendala sama rambut bercabang, kamu bisa potong bagian yang bercabang itu. Oke? Kalau misalnya rambut kamu segini ya, terus bercabang, itu kamu potongnya dikit aja, yang bagian bercabangnya aja. Jangan kamu potong sampai sependek ini tuh, jangan. Oke? Karena jujur aku juga udah hampir 2 tahun aku nggak potong rambut dulu dari sesiku, dan sekarang sampai segini karena sebenarnya aku tuh pengen banget punya rambut pendek kalau buat dance yang bisa dikibas-kibasin gitu loh. Itu kan, itu keren kan, tapi aku karena seperti yang udah aku bilang, aku udah terlanjur nyaman sama rambut panjang, jadi nggak aku potong, aku biarin dance pakai rambut panjang kayak gini aja. Oke? Jadi itu yang pertama, jangan sering-sering potong rambut. Tips yang kedua yaitu, yang menurutku juga ini efektif, yaitu potong rambut kamu dengan bagian bawah yang sama. Maksudnya itu yang panjangnya sama ya. Kayak punya aku ini kan panjangnya sama. Kenapa harus kayak gitu? Soalnya kalau rambut yang panjangnya sama itu biasanya bakal lebih mudah kita melihat ini udah panjang apa belum sih. Tapi kalau misalnya potongan rambutnya itu nggak rata, biasanya kita tuh cuma akan lihat bagian yang kelihatan aja. Misalnya rambut kamu dipotong bentuk V gitu, kan yang bagian belakang itu udah pasti panjang kan. Tapi kan yang kita lihat cuma yang bagian depan, bagian sini aja. Dan kalau bagian sini tuh nggak cepet panjang, kita juga ngiranya mungkin yang belakang tuh nggak panjang. Jadi kita bawaannya kayak pengen motong terus gitu. Tapi beda lagi kalau misalnya panjangnya sama, kita bakalan lebih tahu sebenarnya rambut ini nambah panjang nggak sih. Itu makanya kenapa aku nyaranin supaya kamu potong rambut dengan bagian ujung yang sama, oke? Setelah itu, cara yang ketiga adalah, dan ini yang benar-benar paling efektif, yaitu usahain supaya rambut kamu itu nggak bercabang. Kenapa harus kayak gitu? Karena kebanyakan orang tuh nggak bisa punya rambut panjang karena rambut dia bercabang. Dan aku bisa panjangin rambut segini karena rambutku itu nggak bercabang, benar-benar nggak bercabang sampai sepanjang ini. Cara yang paling efektif buat menghindari gimana rambut kamu nggak bercabang adalah jangan pernah digosok pakai handuk pada saat kondisi rambut kamu basah. Kalau habis keramas itu jangan pernah kamu gesek-gesek gini pakai handuk, itu jangan pernah, karena itu yang bakal bikin rambut kamu bercabang dan juga susah panjang. Oke? Setelah itu tips yang keempat adalah kamu harus menjaga kebersihan rambut kamu. Kenapa harus menjaga kebersihan rambut? Karena kalau kita ngerasa rambut kita dan kulit kepala kita bersih, maka kita bakalan nyaman punya rambut sepanjang apapun. Tapi kalau misalnya kulit kepala kamu itu kamu rasa nggak bersih, pasti kamu juga bakalan risih. Entah kamu punya rambut sepanjang siku, atau sepanjang dada, atau sepanjang apapun, kalau kamu ngerasa rambut kamu kurang bersih, pasti itu bakalan risih dan bikin kamu kayak pengen potong rambut. Iya nggak? Kalau aku menurutku gitu sih, kalau yang aku rasain gitu. Jadi saran aku, kalau misalnya kamu pengen punya rambut panjang, kamu lebih baik keramasnya itu yang sering, agak sering. Maksudnya kamu
kamu bisa ikutin cara keramas aku. Kalau hari ini keramas, besok nggak keramas, besoknya keramas lagi. Itu di rambut pasti bakalan kerasa bersih, dan kita pasti juga bakalan ngerasa nyaman dengan rambut sepanjang apapun. Dan itu juga yang bikin aku betah untuk majahi rambut sampai sepanjang ini. Setelah itu, tips yang kelima adalah gunakan shampoo yang bisa bikin rambut kamu tambah panjang. Dan shampoo yang sering aku gunain yaitu Sunsilk yang warna pink. Pasti sebagian besar juga udah tahu kalau pernah lihat video aku yang itu. Itu menurut aku bener-bener efektif banget buat panjangin rambut, karena di tagnya pun dia juga udah bilang kalau thick and long. Otomatis itu bisa menebalkan rambut kamu dan juga menambah rambut kamu jadi lebih panjang. Itu yang aku rasain sih. Aku saranin kamu buat pakai shampoo itu. Dan juga jangan sering-sering ganti shampoo. Kalau misalnya kamu udah cocok dengan satu shampoo, kamu pakai shampoo yang itu aja, karena kamu gak pernah tahu juga kan gimana efeknya setiap shampoo sama rambut kamu. Tapi kalau yang Sunsilk warna pink ini tuh emang bener-bener bagus hasilnya di rambut, oke? Selanjutnya tips yang ke-6 adalah jangan sering ngecat rambut. Pokoknya aduh, ini tuh ya yang bakal bikin kamu susah banget buat punya rambut panjang. Pokoknya kalau kamu sering-sering banget ngecat rambut kamu, otomatis rambut kamu tuh bakalan kering, terus patah, terus bercabang, dan susah panjang. Kalau misalnya kamu suka dan sering banget ngecat rambut, maka dengan berat hati aku bilang jangan pernah berharap kamu bakal punya rambut panjang, oke? Kecuali kalau misalnya kamu perawatannya itu benar-benar tingkat dewa, itu mungkin kamu baru bisa dapetin rambut yang sepanjang ini. Tapi kalau misalnya kamu sering ngecat rambut terus kamu biarin gitu aja, nggak dirawat dengan baik, ya itu tadi, mungkin kamu bakal susah punya rambut panjang. Jadi saran aku, mending kamu jangan sering-sering ngecat rambut, oke? Dan ini dia tips yang ke-7 yang biasanya jadi kendala banyak cewek banyak banget cewek, adalah jangan sering-sering dicatok dan jangan sering kena panas. Ini yang bakalan bahaya banget sih, bahaya banget teman-teman aku yang rambutnya itu mati atau nggak bisa panjang lagi karena keseringan rebonding atau catok, atau pokoknya intinya dia ngelurusin rambut ini. Aku sebenarnya juga nggak tahu kenapa kalau misalnya sering ngelurusin rambut itu rambutnya jadi mati, tapi itu yang dialami teman-teman aku. Ada sebagian besar tuh yang rambutnya nggak bisa panjang karena keseringan dilurusin. Mungkin karena kena obatnya itu ya. Mungkin karena itu. Jadi kalau misalnya kamu pengen punya rambut panjang, jangan sering-sering lurusin rambut, karena sebenarnya rambut kamu itu udah bagus guys. Tergantung gimana cara ngerawatnya aja, oke? Kalau misalnya rambut kamu keriting, saran aku banyakin vitamin. Mungkin itu nggak bakalan bisa lurus ya. Tapi kalau misalnya kamu percaya diri dengan rambut kamu apa adanya, pasti rambut kamu itu bakalan lebih bagus tanpa harus dilurusin, oke? Pasti kamu punya gambaran kan tentang apa yang aku bilang. Jadi kalau misalnya kamu pengen punya rambut panjang, saran aku itu tadi sih, jangan sering dipotong, jaga kebersihan, jaga supaya rambut kamu nggak bercabang, jangan sering dicat, jangan sering dicatok, terus apalagi, pokoknya ya itu tadi. Itu pasti bakalan efektif banget kalau kamu misalnya pengen punya rambut panjang tanpa perawatan apapun. Karena sebenarnya perawatan pun nggak ada kan yang punya embel-embel untuk perawatan memanjangkan rambut. Itu sebenarnya nggak ada kan. Sekian dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat buat kamu yang pengen punya rambut panjang. Dan jangan lupa untuk share video ini ke semua sosial media yang kamu punya. Like videonya kalau kamu suka dengan konten yang aku upload hari ini. Dan juga komen sebanyak-banyaknya tips apa lagi sih yang kamu lakuin supaya kamu punya rambut panjang. Siapa tahu ada teman-teman yang juga baca di sini, oke? Terakhir, don't forget to smile and always love yourself. Bye-bye.